Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Santai. Kami masih bersama dengan Komisi 3 DPRD Kota Batam. Ada Ketua Komisi 3 Bapak Warlan dan juga Pak Wartan dan juga Pak Arlon. Ya, jangan sampai kebalik nih, presenter yang nyebut nama. Yeah. Jangan sampai kebalik antara cut and fill dengan cut to fill. Yeah. Ada kita harus membumikan bahasa ini kepada masyarakat. Memang banyak sekali istilah-istilah yang penempatannya lebih tepat menggunakan kata dari serapan kata dari luar, bukan dari kata dari Indonesia, begitu ya Pak ya? Yeah. Yang memang bisa menjadi padanan katanya, begitu. Cut to fill atau galianse. Yeah. Gimana Pak? Baik, memang ini belum familiar di masyarakat. Sepengetahuan masyarakat itu sama. Penyebutan cut fill ataupun cut to fill. Jadi sebenarnya dalam definisinya bahwa cut and fill itu dalam satu wilayah, satu lingkungan itu ada pemotongan dan ada penimbunan satu lokasi, dan itu tidak dibebankan kepada galianse. Tapi kalau cut to fill yaitu kuari yang jauh dari tempat penimbunannya, ya. Jadi itu adalah membutuhkan armada, memindahkan suatu tanah yang satu gundukan ke tempat lain. Itu sebenarnya, sehingga banyak dampak di sana, ya. Dampak mungkin ada dampak lingkungannya di dalam jalan raya. Jadi bagi teman-teman pengusaha itu harus memperhatikan dampak lingkungan. Jangan sampai terjadi karena memang dia mengerjakan cut to fill sehingga banyak masyarakat korban. Contohnya, ada cut to fill penimbunan di satu tempat, dari penggalian dari tempat lain ditimbun ke tempat yang satu, sehingga tanah-tanah itu berceceran di jalan raya. Nah, tidak dibersihkan. Ini selalu terjadi ini, dan bahkan kami sudah pernah sidak ke Tanjung Muncang, ya, terjadi cut to fill itu, bahwa pengusaha itu tidak dipedulikan. Sehingga terjadi hujan, becek, jadi masyarakat yang melalui jalan rayanya terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya yang perlu harus ditindak. Nah, dia harus membuat satu regulasi SOP mengerjakan itu. Sebelum dikerjakan harus dibuat SOP yang jelas. Nah, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Nah, cut to fill ini salah satunya adalah menjadi dilema ini kepada masyarakat, bahwa kadang-kadang masyarakat itu ada disampaikan bahwa itu menghampiri pembangunan. Sebenarnya masyarakat tidak ada menghampiri pembangunan. Tapi sepanjang dia melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Aktivitas cut to fill ini Pak, apakah hanya sebatas memotong bukit atau ada mungkin aktivitas lain yang diizinkan atau yang diperbolehkan dan mereka melanggar dalam perda ataupun perwako? Cut to fill itu dilindungi undang-undang, dilindungi undang-undang karena memang ketika dialokasikan satu lahan itu, maka pemilik alokasi lahan itu lebih dulu mengajukan perizinan agar mereka bisa diberikan izin untuk penimbunan cut to fill, ya. Jadi bukan menjadi suatu permasalahan yang besar kalau cut to fill, tidak. Ya, karena kita warga negara yang baik itu adalah mendukung pembangunan. Kita pun dari Komisi 3 itu mendukung pembangunan. Apapun itu yang dilaksanakan pembangunan, kita mendukung sepanjang dia mengikuti aturan yang ada. Itu. Pak, yang menjadi batasan antara boleh dan tidaknya dalam kegiatan cut to fill dan cut and fill ini di mana aja Pak? Kan biasanya garisnya tipis sekali itu Pak. Sebenarnya batasan-batasan itu tidak ada batasan. Ketika dia sudah mengetahui legal standingnya, kan itu. Berarti lebih ke dokumennya. Iya, bisa tidaknya dia melaksanakan kegiatan itu tergantung dari perizinan yang ada. Pemerintah memberikan izin cut to fill, maka dia melaksanakannya. Kan di sana secara aturan itu ada dibuat batasan-batasannya. Ya, ketika melaksanakan cut to fill berarti ada pembersihan jalannya, ada penyiraman jalan supaya jangan sampai ada korban masyarakatnya. Ditutup truknya. Itu ikut di situ. Pak, kemudian diatur dalam perda atau perwako atau peraturan wali kota nomor berapa Pak? Kalau secara cut to fill itu kalau nggak salah saya itu adalah Perwako 12 tahun 2004. 2006 itu ada galian C, ya. Jadi ada contoh galian C tanah keras, ya, tanah keras itu ada 16.500 per meter kubik, itu sebagai retribusinya, itu galian C-nya. Kita ke Pak Arwan ya Pak Ketua ya. Soal tambang pasir ilegal Pak, masih dalam pembahasannya atau ruang lingkup Komisi DPRD Kota Batam? Ya, dari awal saya bilang lingkungan hidup ini tanggung jawab kita bersama.
memang sekarang galian C itu memang bukan di bawah kemenangan kami pengawasan, tapi kita prihatin lah ya. Kita melihat ada beberapa titik lokasi di Batam ini yang betul sudah parah ya. Malah kemarin kita juga ada sidak satu tempat ada bekas galian itu ada 2 anak meninggal di sana. Kita kan endingnya di sana terus Pak, meninggal anak-anak main di sana. Ya kenapa? Begitu siap digali ya, pengusaha galian ini tidak menimbun lagi. Jadi anak-anak kecil sama anak-anak kadang-kadang mereka main, gitu kan, Pak, ya? main, mandi, cebur sana. Akhirnya korban masyarakat. Ya kita turun kemarin di situ ada 2 anak meninggal. Ya kita ikut prihatin lah. Artinya apa? Kita menghimbau lah kepada seluruh pengusaha pasir ini ya kalau bisa, kalau mereka mengantongi izin, walaupun tidak di bawah pengawasan kami, ya Komisi 3 DPRD Kota Batam, kita berharap ya mereka betul setelah digali ya ditimbun lagi lah. Oke. Itu satu. Yang kedua kalau bisa memang galian C ini ya kita batasi lah di Batam ini. Karena lama-lama dengan pulau yang kecil ini digali terus, ditimbun terus, tentu ekosistem akan rusak. Baik itu daratnya, lautnya, ini akan rusak semua. Kita bicara bukan hari ini, kita bicara mungkin 10 tahun ke depan. Tentu ini anak cucu kita yang akan kena imbasnya. Jadi kita memang berharap galian C ini kalau bisa dikurangi lah. Tapi memang Batam diperbolehkan Pak? Setahu saya dulu di zamannya ini ada diperbolehkan. Ya cuma sekarang kita nggak tahu karena sekarang izinnya ada di dinas provinsi. Jadi pengawasan itu di dinas lingkungan hidup provinsi, daerah provinsi Kepri. Dan itu pun sejak berubah peraturan dari pusat ya Pak ya? Saya tambahkan yang disampaikan Pak Arlon, kalau perizinan tambang pasir tidak ada. Oke. Ya tidak ada, legal standingnya nggak ada. Berarti semua yang ada di Batam Ilegal. soal tambang pasir di Batam ilegal. Dimanapun Ilegal. masyarakat menemukan titiknya. Iya ilegal. Oke. Karena memang tapi kita juga melihat daripada fungsinya. Oke. Ya kadang-kadang bahwa kebutuhan lokal mau tidak mau bahwa ada difungsikan itu. Namun bagi teman-teman yang mengusahakan penggalian pasir itu seyogianya melihat lingkungannya, memperhatikan lingkungannya. Sama dengan disampaikan oleh Pak Arlon tadi bahwa ada suatu tempat di Nongsa kemarin itu ada kejadian kecebelung 2 orang kakak beradik, saudara ya, 2 orang anak-anak menjadi meninggal akibat dari cemplung dari bekas galian sebenarnya. Tapi kemungkinan besar bahwa ada pengusaha atau pengembang itu membuat satu terobosan-terobosan terkait dengan meminimalisir cost ya, ada juga seperti itu. Jadi satu area yang begitu besar, begitu di cut fill ataupun di cut to fill ataupun sudah diratakan, ada dibuat semacam satu tempat kubangan, tempat penampungan air, ya, agar mereka bisa mengambil air untuk digunakan dalam pembangunan. Tapi bagi pengembang seperti itu seharusnya harus dijaga, dibuat satu rambu, dibuat satu pagar agar masyarakat paham. Oke. Ya, paham supaya jangan sampai ada anak-anak. Tapi kalau di Nongsa itu sebenarnya safety-nya ada sebenarnya, safety-nya, pagarnya ada sebenarnya. Tapi namanya anak-anak ya. Tapi kan tindakan ilegal Pak. Semua galian pasir ilegal. Kalau iya. Apa yang bisa dilakukan oleh DPRD Batam? Kita tetap menyampaikan ya kepada masyarakat itu terkait dengan penggalian pasir yang ilegal itu. Setiap kita sidak dan kita bawa DOH, pada saat itu ditindak dan diberhentikan. Ya, diberhentikan. Bahwa kami itu anggota DPRD itu kami bukan pesmen, kami bukan hakim, kami bukan jaksa, tapi ngawasan. Kalau ada pelanggaran di situ, kami sampaikan kepada penegak, ya penegak. Contohnya itu adalah sebagai pengawasan PPNS lain, itu adalah disampaikan kepada DLH. Mereka yang berhak menindak itu. Kami sebagai pengawasan saja. Iya. Iya, itu. Karena continuity-nya tetap di tangan penegak hukum ya Pak ya? Iya. Baik, masih ada segmen terakhir Pak Berton dan juga Pak Arlon Ya. Terkait dengan TPA. Baik. Tapi kita akan break lagi. Okay. Ngomong begini seru Pak, Ya, karena tidak berasa per segmennya. Ya. Tetaplah bersama kami dalam Bicara Santai.